Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video 3 pengamat bola yang tak pernah mengkritik Indra Syafri. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. 20 yang gagal ke Piala Dunia karena sesuatu dan lain hal. Sebenarnya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2023 di Uzbekistan, mereka membawa hasil dari sisi permainan, tidak dari sisi hasil. Hanya 4 poin. Interupsi. Tadi Dari sisi permainan itu apa maksudnya? Dari sisi permainan itu adalah Memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih atraktif, tapi lebih bisa melawan. Mereka benar-benar hanya kalah dari Irak, oke? Git, sorry interupsi. Kesalahan lu nyinggung STY lagi ya kan? Makanya sih sebelah sana Oh enggak, makanya tanggapannya emosi. saya Makanya sih sebelah sana tanggapannya emosional. Buat itu tidak ada ruang buat STY ya. Iya. Jangan heran apakah ini benar atau hanya kebetulan tidak ada tagar Indra Syafri out. Padahal coach Indra Syafri udah jelas-jelas nih gagal membawa timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20. Dan kejadian ini semakin menjelaskan bahwasanya tagar coach Sintayong out waktu itu memang memakai buzzer guys. Apalagi ditambah bukti bahwasanya kemana nih 3 pengamat yang anyar yang saat di era Coach Sintayong itu berkoar-koar guys. Bahkan di saat Coach Sintayong itu belum dinyatakan gagal, tapi 3 pengamat anyar ini selalu mengkritik Coach Sintayong. Kemana mereka? Kenapa tidak muncul di saat Coach Indra Syafri udah jelas-jelas gagal nih? Dan bisa dibilang sangat mengecewakan atas penampilan timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 kali ini. Terutama Pak Arya ini guys, seolah-olah hilang bak di telan bumi karena terkenal sering kritik di timnas era Coach Sintayong. Tapi kini di saat timnas U20 era Coach Indra Syafri, Pak Arya Sinulinga kemana? Ini benar-benar menjadi pertanyaan besar guys buat kita semua. Ya, meskipun Coach Indra Syafri mengatakan apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Pertanyaannya mau bertanggung jawab dalam bentuk apa Coach? Kita udah gagal. Dan secara permainan pun timnas Indonesia U20 jauh dari harapan. Jadi coach mau bertanggung jawab seperti apa? Udah fix ini mah kita OTW ke era kegelapan. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Jangan heran meski kalah di Piala Asia U20, Coach Indra Syafri mengaku puas karena udah juara AFF U20. Waduh, apalah arti Piala Asia dibanding Piala AFF ya guys? Ya, jadi Coach Indra Syafri mengatakan, saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara Piala AFF. Target kedua harus lolos ke Piala Asia U20. Dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu hanya Piala Dunia U20 yang saya tidak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos. Sisanya saya bisa juara Piala AFF U20 dan loloskan tim ini ke Piala Asia U20. Artinya Coach Indra Syafri ini cukup puas atas pencapaiannya karena udah juara Piala AFF U20. Dan mungkin Coach Indra Syafri juga hanya berpikir bahwasanya tim ini udah masuk nih ke Piala Asia U20. Ya kalau untuk menang atau kalah mah itu urusan belakangan. Mungkin gitu kali ya guys ya. Ya padahal sebenarnya ekspektasi dari fans timnas Indonesia terhadap tim ini itu cukup tinggi guys. Mengingat tim asuhan Coach Indra Syafri ini udah TC di luar negeri dan dalam negeri dalam waktu yang cukup lama. Tapi permainan yang ditampilkan oleh tim asuhan Coach Indra Syafri di Piala Asia kali ini itu sangat mengecewakan dan sangat buruk. Yaps, kesimpulannya adalah Coach Indra Syafri untuk level Asia memang belum cocok. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Yaman memberikan bola, kalau nggak salah Kadek Arel tuh yang melompat, kan hampir itu pemain Yaman mencetak gol. Gimana sih? Masa sih mereka nggak paham kalau umpan silang masuk tuh coba cari positioning. Jadi cari posisi dulu untuk bisa menutup ruang. Ya dong, kan caranya kan seperti itu. Cuman berkali-kali melakukan kesalahan seperti ini ya. Terus gimana ini jajaran pelatih ini? Gimana caranya mereka memberikan instruksi kepada para pemain? Ya dong, ini yang kita tunggu sekarang ya. Sekarang kita tunggu juga hasil evaluasi dari federasi. Kan sudah selesai sekarang Piala Asia U20. Kita tunggu mereka datang ke tanah air tim, ada evaluasi dan seperti apa nanti ke depannya. Thierryson dan mereka di sini Indonesia. Kemarin ada penonton gue yang bilang, kalau misalnya bang, lu nggak mau bahas bang, Raja Arab buka donasi, yang kalau misalnya milestone-nya penuh, itu bakalan digunakan untuk pengembangan main-main muda di Indonesia melalui Sintayong Foundation. Kata gue, maksudnya gimana? Gue cari tahu lah ya kan.
Jadi ternyata Reza Arab ini lagi bikin campaign. Gue nggak tahu ya ini campaign awalnya tujuan untuk apa. Bareng-bareng sama sesepuh-sesepuh yang lainnya. Ada TP, ini kalau nggak salah si Gary nih, Thierry Son, dan mereka di sini ngelakuin video call dengan Sintayong. Di sini Sintayong bilang terima kasih juga kepada Reza Arab yang telah ikut serta dalam kegiatan yayasan. Dari info yang gue dapat, katanya target dananya itu adalah sebesar 500 juta rupiah dan akan disalurkan melalui STE Foundation. Dan nantinya Sintayong ya, El Rotasi, itu bakal datang ke Indonesia melalui platformnya Bang Arab. Dan di closing statementnya, Reza Arab bilang, jangan menjatuhkan siapapun karena ini tujuannya satu. Kita sama-sama pengen ngeliat Indonesia sepak bolanya tuh maju. Keren. Keren banget. Bentar. Nih harus banget gue kasih tepuk tangan nih. Luar biasa. Kok berani banget Reza Arab ngelakuin kayak begini sih? Nanti pasti dibilang kayak begini boy si Reza Arab nih dan kawan-kawannya. Ya elah, ngapain sih ini ternak Sintayong banget ya, ternak Sintayong. Ada kegiatan yang positif, malah dibilang ternak Sintayong. Kasian nih buzar-buzar kurang nasi. Thank you banget ya buat Bang Reza Arab dan juga rekan-rekan dan juga orang-orang yang sudah melakukan donasi demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kok yang bergerak memajuin sepak bola kok malah pihak swasta kayak gini ya? Kok bukannya federasi? Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Kok bisa sepertinya sekarang Pak Arya Sinulinga ini sedang ditunggu oleh podcast-podcast yang ada di Indonesia apa enggak? Karena biasanya saat Sintayong melatih timnas Indonesia, kalau timnas Indonesia mengalami kekalahan, kalau timnas Indonesia mengalami kegagalan, Pak Arya Sinulinga ini merupakan satu-satunya exco PSSI yang gemar menghadiri podcast tau enggak? Dan sekarang timnas Indonesia U20 dari kemarin kalah baik uji coba maupun Piala Asia U20 sampai saat ini Pak Arya Sinulinga ini masih belum nampak di podcast di Indonesia atau enggak? Oke Rek, buat kalian yang melihat podcast terbarunya Pak Arya Sinulinga, tag akun ini ya. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Gagal capai target lolos Piala Dunia U20, Coach Indra Syafri minta maaf dan siap diganti. Coach Indra Syafri ya mengeluarkan statement, beliau mewakili sebagai pelatih tim nasional Indonesia U20 meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, ke seluruh pecinta sepak bola Indonesia atas gagalnya timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 dan gagal lolos ke Piala Dunia U20. Dan katanya kalau memang harus dievaluasi dan beliau siap diganti. Ya bagaimana ya? Mau bertanggung jawab juga bertanggung jawab bagaimana? Timnas Indonesia U20 udah gagal ke Piala Dunia U20. Jadi udah deh ya. Tetap semangat buat Coach Indra Syafri dan Timnas Indonesia U20 untuk kedepannya lebih baik lagi. Let's go Garuda Muda, bravo Timnas Indonesia. Mana kemana kalian pada kemana? Bung Handuk dan segenap pandit sepak bola, juga media yang suka rada beda. Kok tumben diem kagak ada bacotnya? Apa karena bukan dia pelatihnya? Gak bikin podcast ataupun wawancara? Atau kalian lagi ngumpulin masa? Bacot lagi pas pelatihnya Coach Nova. Handuk kemana? Handuk, jika Anda masih punya malu, lah emang punya.